Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 5 semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan memulai pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal sholihin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 5. Adapun tujuan pembelajarannya adalah untuk mengidentifikasi ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan dari sebuah teks. Hari Rabu 25 November 2020. Teman-teman, kita pernah ya mempelajari bagaimana sih mencari ide pokok dan informasi penting dari teks non-fiksi. Nah, untuk menemukan ide pokok dan informasi penting, kamu dapat memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah membaca teks dengan sesama. Yang kedua, catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragraf. Yang ketiga, gunakan catatannya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragrafnya. Nah, teman-teman, yuk sekarang untuk kesimpulannya adalah ikhtisar atau pendapat akhir dari suatu ulasan panjang. Nah, biasanya bentuk kesimpulan lebih pendek dari teks asli. Jadi hari ini kita akan mengulas ya tentang pembelajaran ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan dari sebuah teks non-fiksi. Nah, teman-teman, langkah-langkah untuk membuat kesimpulan yang pertama adalah bacalah teks secara keseluruhan. Yang kedua, temukan ide pokok dalam setiap paragraf. Ketiga, tuliskan ulang ide pokok tersebut menggunakan bahasamu sendiri dalam bentuk poin-poin. Keempat, rangkailah ide pokok tersebut dalam bentuk paragraf. Kelima, tuliskan ulang informasi inti dari paragraf yang sudah kamu buat berdasarkan ide pokok. Keenam, tulisanmu itulah yang disebut sebagai kesimpulan. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita akan mengidentifikasi teks non-fiksi. Yang pertama ada paragraf Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan karena wilayah terdiri atas pulau-pulau. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki wilayah laut lebih luas daripada wilayah daratan. Indonesia merupakan salah satu negara maritim karena memiliki wilayah laut yang luas. Penduduk di negara maritim biasanya memanfaatkan sumber daya laut untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, untuk ide pokoknya adalah Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan karena wilayahnya terdiri atas pulau-pulau. Untuk informasi pentingnya adalah negara maritim adalah negara yang memiliki wilayah laut lebih luas daripada wilayah daratan. Nah, mencari kesimpulannya adalah Indonesia merupakan negara kepulauan karena wilayahnya terdiri atas pulau-pulau. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim karena wilayah lautnya lebih luas daripada wilayah daratan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan coba mengidentifikasi teks non-fiksi yang 2 paragraf. Nah, lingkungan tempat tinggal kita merupakan sebuah ekosistem. Di dalam ekosistem terjadi hubungan timbal balik antara benda tak hidup dengan makhluk hidup. Jika salah satu komponen ekosistem terganggu, keseimbangan ekosistem juga akan terganggu. Misalnya ketika air di sungai tercemar, maka ikan-ikan akan mati. Manusia juga akan kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, ekosistem tersebut harus kita jaga agar tetap seimbang. Salah satu cara menjaga keseimbangan ekosistem di lingkungan sekitar adalah dengan berusaha tidak mencemari lingkungan. Lingkungan yang tercemar dapat mengancam kehidupan hewan dan tumbuhan. Jika ada hewan dan tumbuhan yang punah, keseimbangan ekosistem dapat terganggu. Hal tersebut juga akan merugikan manusia. Nah, teman-teman, kita akan mengidentifikasi teks ini untuk mencari ide pokok dan informasi penting serta kesimpulannya. Yuk sama-sama ya. Nah, kita lihat dulu ide pokoknya apa nih teman-teman. Nah, untuk paragraf pertama adalah ekosistem tersebut harus kita jaga agar tetap seimbang. Yang kedua, salah satu cara menjaga keseimbangan ekosistem di lingkungan sekitar adalah dengan berusaha tidak mencemari lingkungan. Nah, untuk informasi pentingnya apa ya? Oke, betul. Yang pertama, di dalam ekosistem terjadi hubungan timbal balik antara benda tak hidup dengan makhluk hidup. Lingkungan yang tercemar dapat mengancam kehidupan hewan dan tumbuhan. Kesimpulan dari teks tersebut adalah ekosistem harus dijaga agar tetap seimbang.
Salah satu cara menjaga keseimbangan ekosistem di lingkungan sekitar dengan tidak mencemari lingkungan. Jika salah satu komponen ekosistem dan lingkungan terganggu, maka dapat mengancam kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Sampai sini teman-teman sudah paham ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Amin. Oke, nah tugas teman-teman apa? Yaitu mengerjakan penilaian pengetahuan, mengidentifikasi ide pokok, informasi penting dan kesimpulan dari paragraf teks non-fiksi pada buku paket tema 5 halaman 162. Lalu tuliskan jawabannya di worksheet yang sudah Ibu berikan ya. Nah, teman-teman, untuk nilai-nilai islaminya Rasulullah bersabda, ikatlah ilmu dengan tulisan. Hadis riwayat Bukhari. Menurut Syekh Muhammad Sholih Al-Utsaimin, seorang penuntut ilmu harus semangat dalam mengingat-ingat dan menghafalkan apa yang telah ia pelajari, baik dengan hafalan yang ada dalam dada maupun dengan menuliskannya. Sungguhnya manusia adalah tempatnya lupa. Nah, ayo teman-teman, kita semangat jadikan menulis sebagai kebiasaan agar ilmu yang kita pelajari tetap bertahan dalam ingatan. Nah, alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan pembelajaran bahasa Indonesia. Kita baca doa dulu ya teman-teman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya teman-teman. Tetap menjaga kesehatan dan tetap di rumah. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam mempelajari materi bahasa Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.